Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Mantan TV dimanapun berada. Jumat 7 November 2025, sebuah ledakan di masjid sekolah di Jakarta Utara saat pelaksanaan salat Jumat mengagetkan publik. Ledakan ini melukai puluhan siswa dan menebar kepanikan secara masif. Yang lebih mengejutkan adalah hasil investigasi bahwa terduga pelaku adalah siswa kelas 12 dari sekolah itu sendiri. Jejak digital pelaku bom terlacak di akun TikTok-nya. Beberapa jam sebelum tragedi, ia mengunggah gestur tangan OK yang identik dengan simbol neo-Nazi disertai tulisan Here is come. Simbol ini identik dengan paham supremasi ras dan kulit putih. Pola ini meniru Solomon Henderson, remaja Amerika Serikat yang tergabung dalam komunitas ekstrim terorgram. Paham supremasi kulit putih yaitu ideologi yang menganggap ras kulit putih superior terasa begitu asing di Indonesia. Namun sejarah berkata lain, jauh sebelum istilah neo-Nazi ada. Pondasi supremasi rasial telah ditanamkan dengan kuat di Nusantara oleh kolonialisme Belanda. Pada tahun 1854, masyarakat Hindia Belanda dipilah ke dalam 3 kelas. Orang Eropa di puncak, Timur Asing di tengah, dan Inlander atau pribumi di posisi paling bawah. Ini adalah realitas sosial yang melahirkan segregasi. Akhirnya penjajahan sedikit banyak mewariskan kita mentalitas inferior. Kita tanpa sadar masih menganggap warna kulit sebagai penentu harga diri, sebuah warisan langsung dari supremasi rasial. Kita ambil contoh kasus di negara tetangga kita, Singapura. Pada Desember 2020, seorang siswa berusia 16 tahun menjadi individu pertama yang ditahan di Singapura karena ekstremisme sayap kanan. Bocah Kristen Protestan keturunan India itu merencanakan serangan terhadap warga Muslim di 2 masjid menggunakan parang. Siswa lain berusia 16 tahun mengidentifikasi dirinya sebagai supremasi kulit putih dan bercita-cita menyerang kelompok minoritas di luar negeri pada November 2023. Bocah Tionghoa itu terradikalisasi paham far-right ekstrim secara mandiri melalui propaganda daring. Kasus pelaku bom SMAN 72 juga tak jauh berbeda. Ia diduga sangat terinspirasi dengan ideologi white supremacy itu. Kaum muda mungkin lebih rentan terhadap ideologi ekstrim tersebut, serta tertarik pada rasa memiliki dan identitas yang tampaknya ditawarkan oleh gerakan-gerakan tersebut. Pada usia ketika mereka mencari makna dan jati diri, kaum muda tertarik pada sensasi atau status tertentu yang muncul dari keterkaitan dengan gerakan ekstrim. Dalam banyak kasus ada perasaan kecewa atau ketidakbahagiaan. Sebagai contoh, seorang remaja mungkin berasal dari keluarga yang bermasalah atau terpecah, atau menghadapi masalah di sekolah. Pada kasus SMAN 72 ini, pelaku diduga kuat merupakan korban broken home di rumahnya. Di satu sisi ada kerentanan psikologis, emosi yang labil, mungkin trauma akibat bullying, atau justru kecenderungan untuk mengasingkan diri dan terisolasi secara sosial. Di sisi lain ada paparan media sosial yang masif, di mana algoritma media sosial dan propaganda menyajikan konten ekstrim dalam balutan meme atau musik yang menarik. Insiden SMAN 72 Jakarta adalah peringatan keras. Paham supremasi kulit putih bukanlah ancaman yang jauh di barat sana. Ancaman kita saat ini adalah paham apapun yang menganggap satu ras lebih unggul dari yang lainnya. Ideologi semacam ini yang secara historis pernah kita alami di era kolonial adalah pemecah belah bangsa yang paling efektif. Kini ia telah berevolusi dan ada di sini menyusup melalui celah-celah digital. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus sangat berhati-hati. Kita sedang menghadapi infiltrasi ideologi apapun yang berbasis supremasi ras yang secara fundamental bertentangan dengan kebinekaan kita. Paham ini bergerak secara senyap di ruang-ruang yang paling kita anggap aman.
menyebar bukan melalui pamflet tetapi melalui gestur di TikTok dan obrolan di game. Ini adalah ancaman yang sulit terlacak yang menuntut kita untuk waspada pada apa yang terjadi di balik layar gawai di rumah kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.